Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewanur Fadila dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme, proses fundamental kehidupan. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berproduksi. Proses ini melibatkan pertukaran energi dan transportasi zat. Selanjutnya yaitu pengertian metabolisme. Metabolisme mencakup semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Proses ini penting untuk mempertahankan kehidupan, menyediakan energi, dan mensintesis molekul yang diperlukan. 1. Katabolisme. Proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil, melepaskan energi. 2. Anabolisme. Proses pembangunan molekul kompleks dari molekul sederhana membutuhkan energi. Selanjutnya, anabolisme, proses pembangunan molekul. Anabolisme merupakan proses sintesis molekul kompleks dari molekul sederhana. Ini memerlukan energi yang diperoleh dari katabolisme. Anabolisme penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Contoh anabolisme yaitu sintesis protein dari asam amino, sintesis karbohidrat dari monoskarida, sintesis lipid dari asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yaitu peran anabolisme, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, perbaikan jaringan yang rusak, pembentukan hormon dan enzim. Selanjutnya yaitu katabolisme, proses penguraian molekul. Katabolisme merupakan proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana, melepaskan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi hidup, yaitu pencernaan, respirasi seluler, dan degradasi protein. Selanjutnya, peran enzim dalam metabolisme. Enzim adalah biokatalis yang mempercepat reaksi kimia dalam metabolisme tanpa mengalami perubahan permanen. Enzim menurunkan energi aktivitas, mempercepat laju reaksi, dan memungkinkan reaksi kimia terjadi pada suhu tubuh. Nah, di mana di sini ada nama enzim beserta fungsinya. Amilase berfungsi sebagai menguraikan karbohidrat, lipase berfungsi menguraikan lemak, protease berfungsi untuk menguraikan protein. Selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat, lipid, dan protein merupakan makromolekul utama yang berperan penting dalam metabolisme. Mereka dipecah, diubah, dan disintesis untuk menghasilkan energi dan membangun komponen sel. 1. Karbohidrat diubah menjadi glukosa, sumber energi utama. 2. Lipid digunakan untuk penyimpanan energi, struktur sel, dan produksi hormon. Yang terakhir yaitu protein digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan, produksi enzim, dan transport molekul. Selanjutnya yaitu regulasi metabolisme. Metabolisme diatur dengan cermat untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan tubuh dan ketersediaan sumber daya. Regulasi ini melibatkan enzim, hormon, dan faktor lingkungan. Mekanisme umpan balik, yaitu produk akhir suatu jalur metabolisme dapat menghambat atau merangsang langkah-langkah awal dalam jalur tersebut. Dan yang kedua yaitu hormon, mengatur laju metabolisme seperti insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Dan yang terakhir yaitu nutrisi, ketersediaan nutrisi seperti glukosa dan asam amino memegang jalur glukosa. Baiklah, yang terakhir yaitu gangguan metabolisme dan implikasinya. Gangguan metabolisme terjadi ketika proses metabolisme terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau gaya hidup. Di mana yang pertama yaitu diabetes, dapat menyebabkan gangguan metabolisme glukosa yang menyebabkan kadar gula darah tinggi. Dan yang kedua yaitu obesitas, kondisi kelebihan berat badan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan energi. Dan yang terakhir yaitu penyakit genetik, di mana dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang disebabkan oleh mutasi genetik. Baiklah, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.